Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinos Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Suatu hari ada seorang pedagang berjalan bersama kudanya pulang dari pasar. Barang dagangannya dimuat oleh kuda jantan itu. Barang-barang itu akan dijual kembali di desa tempat pedagang itu tinggal. Di tengah jalan di daerah yang sepi dan jauh dari desa-desa lain, tampaklah dari kejauhan segerombolan perampok bergerak maju mendekatinya. Melihat pertanda yang membahayakan itu, dengan gugup pedagang itu berkata kepada kudanya, "Ayo, kita lari ke desa yang paling dekat di depan kita. Jika tidak, perampok-perampok itu akan menyiksa kita dan menjarah barang-barang dagangan kita." Kuda itu tidak mempedulikan kata-kata tuannya, tetapi kemudian ia menjawab, "Maafkanlah hambamu ini, Tuan. Mengapa kita harus lari tunggang langgang menjauhi perampok-perampok itu?" Pedagang itu semakin panik. Lantas ia berkata dengan nada keras, "Ah, kamu tolol. Jika kita tidak lari, kita pasti akan ditangkap oleh perampok-perampok itu. Aku akan mereka lukai dan barang dagangan kita akan dirampas. Sedangkan kamu sendiri akan mereka bawa." Kuda itu malah berhenti. Ia sulit sekali ditarik oleh pedagang itu. Kemudian ia berkata, "Jadi masalahnya hanya soal ganti tuan. Selama bebannya masih sama dan harus hamba pikul di punggung hamba, tak soal bagi hamba siapa orang yang menjadi tuan hamba." Pemilik kuda itu tertegun sejenak, lantas mulai lari menjauhi perampok. Sementara kuda itu berlari di belakangnya dengan santai. Begitu banyak pemimpin sudah yang kita miliki dalam hidup kita. Ada pemimpin pemerintah, dari ketua RT hingga presiden. Ada juga para pemimpin-pemimpin kelompok tertentu yang juga silih berganti memangku jabatannya. Pertanyaannya, apakah para pemimpin itu sungguh-sungguh membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat atau para anggotanya? Menjelang pemilu kada atau pemilu legislatif yang lalu, di berbagai daerah di Indonesia kita mendengar janji-janji. Misalnya, kalau nanti terpilih menjadi bupati atau wali kota atau gubernur, ia akan menciptakan ribuan lapangan kerja. Kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan. Macam-macam janji dilontarkan kepada para calon pemilih. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah janji-janji itu ditepati? Kita tidak menyaksikan janji-janji itu, tetapi adalah fakta bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kita tidak semakin membaik. Ada BLT dari pemerintahan untuk rakyat miskin, tetapi utang negeri ini semakin menggunung. Seorang ahli ekonom di negeri ini mengatakan bahwa selama 4 tahun terakhir ini utang luar negeri kita bertambah 400 triliun. Ini siapa yang harus bayar?
buat apa utang sebesar itu? Hal yang jelas adalah semakin banyak orang merasakan bahwa hidup ini semakin sulit. Ada orang yang hanya bisa makan kenyang 1 hari sekali. Meski sudah ganti pemimpin, tetapi bebannya tetap sama. Bahkan beban hidup masyarakat semakin berat. Lalu di mana janji-janji itu? Sebagai orang beriman, kita ingin agar kita berani menepati janji yang kita buat. Ingat, janji apapun yang kita buat itu merupakan utang yang mesti kita bayar. Karena itu marilah kita belajar untuk menepati janji-janji kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.